Jadi memang ibunda kami ketika di Saudi sebelum berangkat juga memang ada sakit ya, habis pasca operasi. Tapi ketika itu bunda saya pengen berangkat sama keluarga semuanya tuh, termasuk sama grup wali kan, karena pengen ibadah umroh bareng-bareng sama anak sama cucu. Alhamdulillah hari ini pulang duluan dan memang beliau pengen dirawat di Purwakarta. Tapi pas di pesawat, begitu juga pas sampai turun pesawat juga beliau bilang badan saya enakan, alhamdulillah udah enakan. Ternyata pas sampai di rumah baru 5 menit itu bilang katanya udah agak sesak napas dan agak gelap. Baru pas gelap saya peluk, saya urut dadanya, ternyata napasnya udah yang terakhir. Jam 2.45 beliau meninggal tadi subuh, seperti itu. Jadi memang beliau juga bersyukur alhamdulillah sempat sebelum berangkat kemarin di Jeddah dan di Mekah kumpul keluarga semuanya sama anak cucunya bersama grup band wali kemarin yang rombongan tersebut. Akan tetapi grup band wali pulangnya nanti mereka hari Ahad besok jam 8 pagi. Tapi kami pulang duluan alhamdulillah karena memang keadaan ibunda kami akan dirawat seperti itu. Selesai umroh alhamdulillah semuanya lancar ibadahnya. Alhamdulillah memang ya qadarullah, sampai beliau tuh tidak mau merepotkan anak-anak lainnya karena anak-anak lainnya masih dalam perjalanan. Jadi cuma saya sama kakak saya berdua sampai di rumah 5 menit sampai di kamarnya Allah panggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah alhamdulillah memang beliau tidak mau merepotkan keluarganya. Seperti itu alhamdulillah. Riwayat jadi dimudahkan. Beliau batu ginjal habis dioperasi, pas operasi. Memang batu ginjal, setelah itu udah kita cek semuanya sama dokter gimana bisa berangkat apa enggak ibu untuk umroh. Alhamdulillah diperbolehkan. Ibu udah bagus, jantungnya udah semuanya. Memang cuman ada kayak pinggangnya sakit gitu kan pas operasi seperti itu. Bang, tapi berarti bisa yang lain ada nggak sih? Enggak, alhamdulillah semuanya baik aja. Memang juga sudah. Bang, bisa dibilang kemarin salah satu pesan terakhir atau keinginan terakhir beliau nggak sih ketika umroh, ingin umroh bareng sekeluarga? Betul, memang yang terakhir Umi kepengen banget ngerasain itu umroh bersama keluarga dan anak dan cucunya semua. Bukan hanya anak-anaknya semua 8 semua kumpul di Saudi. Dan bahkan sama cucunya juga seperti itu. Makanya beliau kemarin terakhir setelah selesai umroh, kita silaturahmi ke keluarga kami juga ada yang tinggal di Mekah. Bilang terakhir insya Allah tahun depan kita berangkat lagi bareng-bareng insya Allah. Saya bilang insya Allah amin, mudah-mudahan yang penting bunda sehat dulu seperti itu. Iya, sebelum almarhumah. Untuk wasiat sebenarnya sih tidak ada ya. Cuman Umi bilang nggak pengen ngerepotin anak-anak yang lain. Pokoknya sakitnya juga nggak pengen lama-lama lah. Biar cepat aja dipanggil seperti itu. Yang penting udah selesai ibadah semuanya udah. Terakhir sebelum sebelum berangkat memang kepengen banget di tanah suci di Mekah di Madinah. Pengen ziarah, pengen umroh seperti itu. Untuk yang terakhir kalinya saya udah feeling memang. Ini memang Umi. Tapi alhamdulillahnya nggak di Saudi meninggalnya. Kalau di Saudi meninggalnya itu akan susah untuk surat menyuratnya memang. Dan beliau yang paling saya alhamdulillahnya bersyukur sampai di kamar beliau dalam jangka 5 menit itu Allah panggil. Alhamdulillahnya di situ. Jadi tidak menyulitkan dan tidak anak-anaknya semuanya. Jadi memang itu yang diceritakan sama umi saya. Insya Allah besok jam 8 dia datang. Dan mereka juga kaget semua. Padahal kan sebelumnya berkumpul semuanya kan di sana kan, umroh bareng, makan bareng di sana. Ya, tapi alhamdulillahnya memang setelah selesai ibadah umroh semuanya baru beliau dipanggil. Karena insya Allah mudah-mudahan umrohnya juga mabrur. Amin. Bang, mungkin sosok almarhumah ini di mata abang seperti apa sih? Seperti apa orangnya? Seperti apa kebaikannya di sekitar Umi ini? Alhamdulillah di komunitas Badan Kontak Majelis Ta'lim BKMT di Safiyah juga beliau termasuk orang yang suka memberi, orang yang suka membantu orang banyak. Jadi juga tadi ada ketua dari Ampuri juga, dari asosiasi Ampuri yang terbesar ya umroh haji, datang beliau memang istilahnya tadi beliau mengatakan sangat kehilangan sekali karena Umi tidak ada yang bisa menggantikan Umi. Bahkan di umur yang 70 tahun ini saya bilang tolong Pak Ketum diganti aja, jangan sampai Umi, karena tiap hari Jumat tuh masih berbagi di sini. Tapi kata Pak Ketum udah nggak usah dikeluarkan dari nggak usah istirahat, tapi Umi biar bahkan dijadikan menjadi dewan penasehat. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk lagi untuk memberi di setiap hari Jumat, tapi tetap aja di luar asosiasi beliau di yayasan selalu berbagi seperti itu. Dan orangnya juga nggak mau nyusahin orang,
dan untuk jiwa sosialnya masya Allah tabarakallah, betul-betul kita sendiri sebagai anak nggak kuat lah melihat seperti seorang Umi seperti itu. Kita nggak bisa sama anak muda seperti itu. Jadi jiwanya betul-betul sangat sosialitas tinggi dan jiwa berbaginya juga masya Allah seperti itu. Pas umroh doa khususnya pas kesembuhan apa gimana? Pas umroh doanya ya doanya semoga anak-anaknya semuanya saling akur ya, istilahnya itu yang paling terpenting, dan juga mendoakan anak-anaknya juga sukses semuanya, dan juga Umi ya pengen berangkat lagi bersama anak dan cucu semuanya berkumpul di Mekah, karena nggak ada momen seperti itu. Ternyata ini momen yang terakhir momen yang terakhir berkumpul bareng berangkat bersama anak-anaknya dan juga semua cucu-cucunya, alhamdulillah. Bang, berarti di umroh itu sempat ada penanganan medis atau langsung Ada penanganan medis waktu di Madinah aja. Pas di Madinah saya juga udah ada feeling, wah Umi kuat nggak nih. Sempat saya tanya, Umi kira-kira mau umroh nggak nih? Kalau nggak kuat nggak usah berangkat, nggak usah umroh gitu. Istilahnya udahlah dirawat intensif dan kita pulang. Kata Umi, enggak, saya mau berangkat, saya mau lihat tanah haram, saya mau ibadah umroh bersama anak-anak semuanya. Makanya pas saya berangkatnya di Madinah tuh agak akhir berangkatnya. Jadi yang grup wali dan anak-anak udah berangkat duluan, kami sehari baru. Setelah itu seharinya baru berangkat ke Mekah. Dan di Mekah alhamdulillah saya bawa sendiri untuk umrohnya, pakai dorongan juga, pakai mobil juga. Alhamdulillah selesai ibadah umroh semuanya lancar, tidak ada masalah. Seperti itu, tidak ada masalah pas lagi ibadahnya. Tapi ibadahnya lancar sekali alhamdulillah. nggak ada keluhan di sana? Pada saat Kalau- di sana itu. Kalau keluhan sih memang pas di Madinah aja itu yang paling sampai saya rawat. Pas di Mekah semuanya lancar. Karena memang selama di Mekah kegiatannya nggak terlalu full. Kayak jalan-jalan, ziarah tuh nggak saya ikutin. Hanya ibadah umroh dan tawaf wada. Dan selama itu saya pakaiin oksigen juga. Saya pakaiin oksigen di hotel. Jadi beliau nggak terlalu banyak kegiatan. Tapi kegiatan untuk umroh dan tawaf wada itu semuanya dikerjakan. Artinya beliau meskipun dengan kondisi yang agak kurang sehat tetap pengennya ikut dan menyelesaikan Betul. Jiwanya untuk kuat banget gitu. Kita aja yang masih muda, kayaknya nih Umi nggak kuat nih. Ternyata dengan jiwanya beliau yang penuh semangat, ya alhamdulillah semuanya terlewati dan selesai, alhamdulillah. Meninggal mungkin Bang, boleh ceritain berapa cucu dan berapa anak yang ditinggalkan? Kalau yang saya ingat semua anaknya 8. Kalau cucunya ada sekitar 20-an lebih lah. Itu pun masih di perjalanan beliau. Insya Allah malam ini akan sampai semua jam 8. Anak dan cucunya semuanya. Bang, Hanya tinggal wali saja yang jam 8 besok. Seperti itu. kedekatan dengan menantu-menantu seperti apa? Iya. Oh masya Allah, kedekatan dengan menantunya. Pokoknya beliau jangan sama menantu, sama anak, sama orang-orang yang nggak mampu. Ini kan yayasan nih, orang yang nggak istilahnya yang nggak punya orang tua. Itu semuanya beliau diasuh sampai sedemikian rupa, bahkan sampai kuliah. Beliau betul-betul cinta sekali sama jangankan sama menantu ya, tapi bersama orang Islam lainnya yang istilahnya nggak mampu, itu semua dirawat, bahkan disekolahkan, bahkan dikasih free, istilah seperti itu. Jadi keuntungan dari umroh travel kami yang kami punya itu dibangun yayasan dan juga diberikan kepada orang-orang yang nggak mampu, seperti itu. Oke, Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Dengan Iya, besok baru sampai jam 8. Iya. Iya. dengan nama Nama saya Abdurrahman. Panggilannya Iman. Bang Iman Bang, mungkin Saya anak yang ke-7 dari Ibu Al-Suci. Dimakamin kapan Bang? Besok insya Allah setelah grup wali datang. Insya Allah besok. Habis zuhur. Iya. di makam ini Dimakamin alhamdulillah di samping bapak. Satu liang lahat. Ada wakaf Iya. ya? Iya. memang permintaan dari Permintaan dari almarhum. almarhumah supaya dimakamkan di sini. Nggak pengen di mana-mana, pengen sama keluarga semuanya. Udah Bang ya. Iya, seperti itu. Aman? Aman.